Pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Kalau kita berpuasa bersama Rasulullah, itu kita sanggup tuh. Sebab Rasulullah puasa juga tidak lebih dari apa yang kita laksanakan. Mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, kan ada bedanya jawab itu. Rasulullah puasa. Dan juga amalan-amalan yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW itu juga bisa kita ikuti. Nah, tapi tidak bisa kita samai. Nah, kita ikuti bisa. Nah, dari nanti uraian kita sekian banyak amalan-amalan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, itulah yang akan kita laksanakan selama kita melaksanakan ibadah puasa sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Hanya dalam mesti seluruhnya dapat ibu. Kalau seluruhnya awak ikuti, itu tidak akan mampu kita menyamai Rasulullah SAW itu. Yang penting apa yang beliau laksanakan kita ikuti, itu saja. Maka Rasulullah SAW itu sebagai panutan itu juga disampaikan dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada suri teladan yang baik pada diri Rasulullah itu bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, dan mereka banyak mengingat Allah. Nah, itu jadi termasuklah puasa ini itu ada dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, yang pertama, Rasulullah itu berpuasa itu beliau selalu melaksanakan yang namanya sahur. Nah, makan sahur. Artinya iman sahur. Nah, setiap menjelang apa itu? Ya, sekarang kan tidak ada lagi itu. Karena pepatah orang itu kan setiap masa ada kata-katanya. Setiap kata-kata ada masanya. Jadi kalau diulang-ulang tidak bagus juga pada ibu. Sahur. Nah, kenapa sahur? Karena dalam sahur itu terkandung keberkahan. Nah, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Nah, hadis riwayat Bukhari nomor 1923. Nah, maka sahurlah karena dalam sahur itu ada keberkahan. Nah, keberkahan itu apa? Keberkahan itu adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian juga ditegaskan bahwa yang membedakan kita puasa dengan ahli kitab itu adalah sahurnya. Jadi ahli kitab juga berpuasa tapi dia tidak sahur pada ibu. Nah, makanya Rasulullah SAW mengikuti atau memberitakan kepada kita itu bahwa kalau kita puasa maka bersahurlah. Nah, kadang-kadang ada yang bangga tidak bersahur pada ibu. Mudah makan sahur puasa talok ya punya. Nah, jadi sahur itu sebenarnya tidak menentu. Nah, betul itu. Tetapi dalam kesehatan itu kalau tidak ada yang dicerna oleh lambung dari sekian jam, maka ini akan berbahaya. Maka sahur itu juga membuat nutrisi kita bertambah pada siang hari, nanti akan bertambah kekuatan kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Jadi tidak letoy awak berpuasa depan ibu. Kalau yang tidak sahur, nah ini kebanyakan ini dari dari remaja-remaja kita, anak-anak kita. Kenapa? Karena tidak sahur, dia puasa itu hanya menanti matahari yang membangunkannya. Salat subuh tidak. Ya kalau sahur tidak, tentu salat subuh juga tidak. Kemudian dia bangun pas mau salat zuhur. Nah, itu kan berbahaya nanti. Jadi sahur itu mengandung keberkahan. Maka sahurlah kita walaupun hanya dengan meminum air putih. Itu apanya? Walaupun hanya dengan meminum air putih, karena itu akan menambah energi kita dalam melaksanakan ibadah puasa. Kan bare-bare pada ibu tua. Itu Nabi ngarajan awak pun juga tidak terasa berat rasanya.
Tapi kalau untuk perjuangan sahur itu memang luar biasa. Kadang-kadang kalau bapak dan ibu-ibu, ini kan yang paling apa itu kan, yang paling berjasa itu pada bulan Ramadan itu ibu-ibu, Pak. Nah, Pak, inilah masa lah siap, tinggal membangunkan. Selai payah aja lah. Nah, Bu, mudah-mudahan lah tidak, Bu. Karena ini awal. Awal itu kan semangat kita luar biasa itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dalam bulan Ramadan itu sedikit tidur, banyak beribadah. Kau gak sudi dah wastil. Kau berperjuangan dah wastil pada ibu. Kalau banyak tidur, sedikit-sedikit tidur dan kurang ibadah. Kalau Rasulullah itu banyak ibadah. Nah, tetapi Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu mencontohkan bahwa Rasulullah itu selesai salat tarawih dan witir beliau tidur. Nah, beliau tidur. Maka tidak ada yang namanya Nabi itu bergadang. Kenapa? Karena beliau akan bangun nanti ketika untuk melaksanakan salat tahajud. Nah, jadi apa inti dari penyampaian ini? Inti dari penyampaian ini adalah bahwa dalam melaksanakan ibadah puasa itu sesuailah dengan kemampuan kita, jangan dipaksakan. Nah, inilah sudah aturannya Bapak dan Ibu. Lah sudah aturannya, laksanakan sesuai dengan yang dilaksanakan oleh Rasulullah itu, dicontohkan, insya Allah. Yang awak cari kan itunya. Apa yang awak cari? Itu mangkoma Ramadana imanan watisaban gufira lahu ma taqaddama min dzambih. Man soma Ramadana imanan watisaban gufira lahu ma taqaddama min dzambih. Kan itu ajaran apa nih, Bu? Puasa wa ikhlas karena iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala akan diampuni dosa-dosa wa yang telah berlalu. Nah, itu. Nah, jadi tidak usahlah pula kita berlebih-lebihan menganggap apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah itu belum cukup, sehingga banyak tambah-tambahannya. Sehingga tambah-tambahan ini kadang-kadang mengabaikan kita pada yang wajib. Nah, pada yang kegiatan yang wajib. Kenapa? Karena Rasulullah SAW kalau di ayat itu, walaupun kita nanti diperintahkan, itu ada tahap-tahapnya. Ada tahap-tahapnya. Setiap malam itu dari awal sampai akhir itu kan semuanya kita dapat, pengampunan dapat, kemudian rahmat dapat, kemudian pembebasan dari api neraka dapat. Itu ketiga-tiganya tuh, tidak ada dibagi-bagi itu. Tidak ada dibagi-bagi Pak Ibu. Kalau dibagi-bagi, maka rugi dah meninggal dulu bulan puasa 10 hari udahnya, haram masan dapat udahnya. Ampunan alolai. Apalagi bebas dari api neraka. Allah meninggal 20 hari. 20 hari bulan puasa itu baru pengampunan, pembebasan dari api neraka alolai. Akan payah tuh. Jadi tidak ada dari awal sampai akhir. Itu yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hal ini apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Mereka dalam Rasulullah itu ketika makan sahur itu banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah sahur maksudnya jangan tidur. Kalau malam itu tidur. Sebab kalau tidak tidur ini menyalahi aturan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu menjadikan malam untuk beristirahat. Nah, istirahat awak. Jadi setelah sahur, itu yang dilarang, jangan tidur lagi. Melaksanakan ibadah. Karena Nabi itu setelah sholat subuh beliau tidak langsung keluar masjid sebelum melaksanakan sholat duha. Beliau berzikir, beliau membaca Al-Quran. Nah, itu yang dilaksanakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini dikatakan dalam surah Az-Zariyat ayat 17 sampai 18. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kanu qalilan minal laili ma yahja'una wa bil uhharihum yastaghfirun. Nah, kata Allah, mereka sedikit tidur di malam hari, di waktu sahur mereka beristighfar. Nah, sedikit mereka tidur di malam hari, kemudian di waktu sahur mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun. Jadi selesai salat subuh itu dia astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mudah kita lakukan. Ini tidak berat-berat juga. Itu yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian apa lagi yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yaitu lebih fokus
mengkaji Al-Quran. Nah, kini apa Ibu? Barangkali Rasulullah itu khatam Al-Quran selama Ramadan. Bu, gua dah tahu. Barangkali. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari mengatakan bahwa setiap tahun, satu tahun itu, dalam satu tahun itu satu kali sebulan malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad pada bulan Ramadan untuk mengulang bacaan Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengajarkan sekali sebulan, sekali setahun pada bulan Ramadan. Jadi Nabi Muhammad itu khatam Al-Quran hanya sekali pada bulan Ramadan. Sekali, Pak. Tapi yang dilakukan Nabi itu apa? Mempelajari Al-Quran, mentadaburi Al-Quran. Tak lomba-lomba khatam, Bapak dan Ibu. Nah, ini karena pernah berdialog Abdullah bin Umar dengan Nabi. Wahai Rasulullah, kata Abdullah bin Umar, berapa kali seharusnya kita khatam Al-Quran itu dalam satu bulan? Nah, kata Nabi, itu satu kali 25 hari. Tapi saya sanggup 15 hari. Laksanakan, kata Nabi. Tadi tertanya lagi, kemudian saya sanggup 10 hari. Nabi juga mengiyakan. Saya sanggup, itu 5 hari. Nabi tidak menjawab lagi. Artinya apa? Kalau 5 hari khatam Al-Quran, artinya bacaan itu pasti diburu-burukan dan bacaannya banyak yang salah. Nah, jadi membaca Al-Quran itu Bapak dan Ibu, di samping kualitas juga kuantitasnya. Bapak dan Ibu yang telah khatam Al-Quran 3-4 kali, kira-kira kalau kita tanya diri kita, dalam Al-Quran surah Al-Baqarah itu apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bacaannya apakah sudah pas seperti tajwidnya, makhrijal hurufnya? Itu mesti diperhatikan. Maka membaca Al-Quran bulan Ramadan itu sebetulnya mempelajari Al-Quran. Nah, kalau bisa itu bergantian, bisa ada yang menyimak bacaan kita. Jadi dari segi kualitas Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu sudah mahir baca Al-Quran, itu tamat 1 kali khatam, 2 kali khatam, oke lah. Tetapi kita yang punya kemauan khatam sekian kali, lalu membacanya tidak menurut kaidah tajwid yang benar, maka ini kan tidak ada apanya bagi kita. Walaupun Al-Quran itu kan besar pahalanya. Ibadah salah satunya yang dinilai per huruf itu adalah Al-Quran. Jadi setiap huruf itu dinilai dengan 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ada yang 3 kali khatam Al-Quran bagus. Tetapi kalau kita mengatakan bahwa banyaknya di situ, kata Nabi, artinya banyaklah mengoreksi bacaan-bacaan kita. Bukan banyak dalam artian jumlah berapa kali kita khatam Al-Quran. Nah, baru ketika Nabi yang tahun kenabian wafat itu, menjelang wafat itu untuk meneguhkan hati beliau, baru malaikat Jibril dia 2 kali mengkhatamkan Al-Quran. Nah, itu Bapak dan Ibu. Jadi kalau Nabi menyampaikan bahwa itu kan barek Jawa tu. Nabi tidak pernah menyampaikan saya pada bulan Ramadan itu khatam 5 kali Al-Quran. Tak ada di basobok dari jawab mod itu dong. Kenapa? Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ibadah puasa ini tentu beliau paham betul keadaan kita, paham betul kondisi kita. Kenapa? Karena kalau dikatakan 5 kali berarti apa yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah harus kita ikuti. Nah, kita ikuti. Nah, itu Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu, barangkali Nabi khatam Al-Quran dalam bulan Ramadan 1 kali dan 2 kali ketika beliau akan meninggal. Jadi tidak beribadah itu ada yang dicontohkan Rasulullah itu patuhi saja, jangan kita mendepankan ibadah itu namanya nafsu. Kan ada pula nafsu yang dikedepankan. Apa yang dikatakan ketika bulan Ramadan itu ampe kali, awak 5 kali.
5 kali itu ditanya surah Al-Anfal kesimpulan anda dapat awak. Itu surah Al-Anfal itu yo tentang apa sih? Tentang rampasan perang. Itu sih. Jadi mengkaji Al-Quran 10 ayat yang kita baca dapat 1. Itu yang berkah itu. Banyak itu di situ artinya banyak menambah pemahaman diri kita tentang Al-Quran. Yang kedua, Bu. Yang ketiga. Yang keempat itu Nabi SAW itu pada bulan Ramadan itu banyak dia bersedekah. Bersedekah artinya sedekah itu ada materi, ada non materi. Dikatakan bahwa beliau pada bulan-bulan yang lain itu memang dermawan juga, tetapi lebih dermawan pada bulan Ramadan. Tua bayangkan. Contoh sedekah itu apa? Kalau dalam hadis kan dikatakan bahwa orang-orang yang memberikan makan satu orang yang berbuka itu artinya dia akan mendapatkan pahala sama dengan orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala puasa yang dia lakukan. Itu juga baik dakwah amalkan tuh. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu satu orang yang kita berikan dia berbuka puasa artinya kita sudah memperoleh pahala satu orang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang melaksanakannya. Jadi kalau di bulan Ramadan itu Rasulullah dermawan daripada bulan yang lain, bisa bayangkan kalau bulan yang lain itu Nabi itu ada orang meminta-minta ke beliau, itu kalaupun ada ketika itu akan beliau makan, beliau berikan itu. Tapi pada bulan Ramadan lebih dermawan pada itu. Ini agak susah juga kita untuk menggambarkannya. Tapi yang bisa kita laksanakan adalah apa yang beliau sampaikan yang tadi itu. Kalau kita mengikuti itu Allah alam besar pahalanya. Masing-masing kita itu bisa dalam 1 bulan itu berpuasa. Ini nilai pahalanya 2 orang puasa. Karena masing-masing kita itu memberi pembukuan 1 orang. Artinya 1 orang itu apa? Tidak sampai kepada perhitungan 1 nasi bungkus kemudian 1 perbukaan, tidak, pokok memberi perbukaan orang yang berpuasa, itu perhitungannya. Kalau awak membeli nasi bungkus, belilah sebungkus lah tu. Artilah 2 awak berpuasa tu lah 2 ganjaran pahala puasa yang awak terima. Itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika dia melaksanakan ibadah puasa. Kemudian yang kelima adalah bahwa Nabi Muhammad SAW ketika bulan Ramadan itu bersungguh-sungguh beliau beribadah pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Bahkan kata Aisyah, Nabi Muhammad itu ketika 10 akhir bulan Ramadan itu beliau merenggangkan sarung beliau. Artinya merenggangkan itu memang bersungguh-sungguh. Sampai beliau bangunkan keluarga beliau. Kalau awak mode itu kan makin hari bagi ke rumah saja Pak. Kalau kini awak saya baru 10 terakhir awak bangunkan keluarga awak lagi untuk ke saja. Kira-kira ndak tambah langgang saja itu 10 hari terakhir tu ndak tamu tu samu dah hari raya Idul Fitri lagi. Kenapa? Karena raya Idul Fitri itu awak bawa saudaranya keluarga awak. Lea dojo yang bisa awak bawa. Kira panuh saja langgang Bu. Panuh saja awak. Itu kalau sifat Nabi dalam bulan Ramadan itu 10 terakhir beliau bangunkan keluarga beliau untuk bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa contoh tu, bisa. Jadi ada beberapa hal yang tidak bisa kita contoh dari apa-apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir adalah ketika 10 malam terakhir itu beliau bersungguh-sungguh untuk mencari malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena malam Lailatul Qadar itu turunnya pada 10 akhir dari bulan Ramadan. Apa yang terjadi pada saat itu? Lailatul khairum min alfisyahr. 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu 84 tahun beribadah. Kalau awak dapat itu meninggal awak 70 tahun, lada bonus sampai balik tahun awak beribadah. Makanya dicari betul oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi masih
beliau mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita umat beliau yang belum tentu mendapat pengampunan, maka disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala ampunan yang besar pada malam Lailatul Qadar itu, tempatnya 10 hari di akhir-akhir Ramadan. Maka bersungguh-sungguhlah kita untuk mencarinya, karena itu sudah dibukakan rahasianya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan harapan kita, bagaimana caranya, kenapa kita tidak termotivasi untuk itu? Karena apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, keberkahan itu memang tidak secara fisik. Memang tidak secara fisik. Ketika kita beribadah 10 hari terakhir itu langsung diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin awak tidak akan meninggalkan masjid 10 hari terakhir, tetapi itu adalah sebagai rahasia Allah dan tentunya untuk menguji hati kita, orang-orang yang beriman, bersungguh-sungguhkah atau tidak bersungguh-sungguh dalam meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah penyampaian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi apapun yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pada bulan Ramadan, insya Allah itu bisa kita ikuti. Ibadah puasanya, kemudian amal-amal sunnahnya. Selagi kita berharap akan ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan berbuat yang terbaik untuk ibadah puasa hari ini, karena puasa tahun depan itu belum tentu bisa kita lalui atau kita temui. Demikian saja, banyak maaf. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا بدرة من حسن